Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz, kalau satu ustazun, kalau dua tinggal tambah alif dan nun jadi ustazani. Kalau tiga ustazuna atau asatiz atau asatizah, tiga jamaknya. Banyak orang silap. Yang saya hormati para asatiz dan asatizah, dianggapnya asatiz laki-laki, asatizah perempuan. Asatizah itu laki-laki juga, asatiz itu pun laki-laki. Tiga dia, ustazun, asatiz, asatizah. Kalau perempuan, ustazatun, ustazatani, ustazat. Jangan silap. Itu silap orang, silap kita semua. Yang sama-sama kita hormati para asatiz. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, kalau satu kitab, kalau banyak kutubun. Sebutkan kutubun dalam Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Jadi setiap ingat satu kata, coba cari ayatnya. Untuk memudahkan kita mengingat. Ingat katanya, ingat ayatnya. Ustaz tak ada dalam Quran. Ustaz ini bukan bahasa Arab. Ustaz ini dari bahasa Persia. Ustaz artinya orang yang punya banyak ilmu pengetahuan. Itu disebut dengan ustaz. Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Al-Ustaz dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ada disebutkan beberapa kali kata Al-Ustaz. Di Arab, di Mesir, Al-Ustaz artinya guru besar. Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, rektor Al-Azhar waktu kami belajar dulu. Biasanya diringkas, disingkat jadi alif dal. Alif dal. Ahmad Omar Hashim. Alif ini artinya ustaz. D itu doktor. Ustaz doktor artinya profesor doktor. Sampai di Indonesia derajatnya jatuh. Guru alif-alif ustaz. Itulah hebatnya Indonesia. Yang tinggi di Mesir bisa diturunkannya di Indonesia. Al-Ustaz Ad-Doktor. Itu tentang ustaz. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita itu kita mesti tahu mufradnya, tahu jamaknya, tahu asalnya, tahu penggunaannya, tahu muzakkarnya, tahu muannasnya. Supaya jangan salah. Yang saya hormati para asatiz dan asatizah. Yang saya hormati para asatiz dan ustazat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, asatiz, ustazat, ustazun, ustazat. Nah, ini tentang jamak. Yang kita baca tadi itu al-wirdul latif. Wirdun. Wirdun. Jamaknya aurad. Aurad. Yang selalu dibaca rutin itu disebut dengan wirdun. Makanya rutin tiap malam Jumat, asal malam Jumat wirid Yasin, malam Jumat wirid Yasin, malam Jumat wirid Yasin, maka disebut dengan wirid Yasin. Malam Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin, malam Jumat. Akhirnya karena rutin dia disebut dengan wirid. Kau malam ini wirid. Ya, pengajian pun disebut wirid. Habis maghrib pengajian, habis maghrib pengajian, habis maghrib pengajian, disebut dengan wirid. Cuman ada kesalahan, dibuat orang tuh
wirid pakai ta, wirid. Yang betul wirdun, bukan wirid. Wirdun jamaknya auradun, maka disebut dengan wirid. Jadi dalam itu adalah kalau disebut, coba tengok di sampul, al-aurad. Al-aurad kumpulan wirid. Atau disebut juga dia dengan ratib. Ratib jamaknya rawatib. Ada ba'diyah, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Maka disebut dia dengan sholat sunat rawatib. Gaji asal datang tanggal 1 turun gaji, tanggal 1 turun gaji, tanggal 1 turun gaji. Gaji itu bahasa Arabnya ratib, karena dia rutin turun. Asal awal bulan turun, rutin. Rutinitas itu disebut dengan ratib, karena dia dibaca rutin tiap pagi, tiap zuhur, tiap asar, tiap maghrib, maka disebut dengan ratib. Maka orang-orang tua dulu yang merutinkan la ilaha illallah, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha, dibaca. Kau sudah baca ratib. Kalau di Riau ada namanya ratib toga, karena ratibnya berdiri membaca la ilaha illallah. Ratib artinya bacaan rutin. Maka kebetulan yang menyusunnya Imam Al-Haddad, maka disebut dengan ratib Al-Haddad. Kebetulan yang menyusun namanya Imam Al-Attas, disebut dengan ratib Al-Attas, bacaan rutin. Saya ke Palembang, sampai di Palembang berjumpalah seorang Habib, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Habib ini istrinya 4. Jadi saya tanya, apa amalannya Habib? Kata dia, saya ijazahkan kamu ratib Al-Attas. Dia punya muridnya ini tak nikah, mau meminang anak gadis. Tolonglah saya Habib, saya ijazahkan kamu ratib Al-Attas. Baca 41 kali, baru dibacanya 4 kali udah diterima. Balik dia melapor, Habib, baru 4 kali saya baca udah diterima. Untung kau baca 4 kali, kalau sempat kau baca 41 kali. Itu. Tapi jangan antum baca ini gara-gara itu bonusnya. Yang lain-lain, rezeki, istiqomah. Kenapa kita mesti baca wirid? Kenapa kita mesti baca ratib? Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Man siapa? Laisa tidak, lahu punya, wirdun wirid, fahuwa maka dia, qirdun monkey. Man laisa lahu wirid fahuwa qird. Siapa yang tak punya wirid maka dia monyet. Kita ini mesti punya wirid, rutinan bacaan. Yang tak punya wirid berarti monyet. Kalau besar dari monyet, King Kong. Itulah mengapa kita mesti ada wirid. Wirid bangun tidur, wirid subuh, wirid zuhur, wirid asar, wirid maghrib, wirid isya, wirid mau tidur, wirid tengah malam. Bacaan rutin. Yang dijaga dari bacaan rutin ini apa sebetulnya? Oh, kenapa kalian baca ratib Al-Attas? Kenapa kalian baca ratib Al-Haddad? Kenapa kalian baca ratib Naqsyabandiyah? Kenapa kalian baca ratib Syattariyah? Kenapa kalian baca ratib Tijaniyah? Kenapa kalian baca ratib Samaniyah? Ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dibaca Nabi.
Cemana menjawabnya? Pulang nanti kalian. Pulang ke kampung, sampai di rumah, diminta sama masjid untuk ceramah. Ini dari pesantren Darul Ihsan Muaro Jambi. Iya. Oh, kami dengar dari ceramah Ustaz Somad. Tolong dulu datang ke masjid kami untuk ngisi kultum. Kalian isi atau tidak? Isi apa tidak? Isi. Jangan sampai tak diisi. Jangan tiap subuh mencret terus alasannya. Asal diminta ngisi sakit perut. Asal diminta ngisi sakit perut. Akhirnya harus terkenal. Siapa itu? Itu murid Ustaz Somad yang sakit perut terus itu. Asal diminta kultum sakit perut. Isi, jangan takut. Cakap depan orang banyak. Habis diminta orang itu jadi imam sholat subuh, baca wirid. Jamaah sekalian, subuh ini kita baca wirid. Kami izin pulang Pak Ustadz. Man laisa lahu wird fahuwa qir. Yang tak baca wirid monyet. Tak jadilah balik kata dia. Ikut dia baca wirid. Selesai acara baca wirid, datang satu jamaah. Ustadz, wirid-wirid ini tak pernah dibuat Nabi. Maka ini adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gimana kalian menjawabnya? Cara menjawabnya gini. Di Saudi Arabia ada satu buku ini isinya doa-doa yang ditulis di sampulnya Al-Ma'surat. Al-Ma'surat diambil dari kata asar. Asar artinya bekas, karena diambil dari ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Makanya ada istilah at-tafsir bil ma'thur. Kitab yang paling besar ditulis oleh Imam As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur artinya tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan pendapat sahabat, tafsir ayat dengan pendapat tabi'in. Empat ini disebut dengan ma'thur. Di Saudi Arabia ada satu buku kecil zikir-zikir isinya, namanya Al-Ma'thurat, disusun oleh Al-Qahtani. Yang menyusun orang Salafi Wahabi, Al-Qahtani. Balikkan ke dia. Tak boleh baca Ratib Al-Attas, tak boleh baca Ratib Al-Haddad, tak boleh baca wirid-wirid. Ini bid'ah. Ini Al-Ma'thurat nih disusun oleh Al-Qahtani, yang dibaca habis subuh dengan habis asar. Itu kalau itu boleh. Kenapa boleh? Pokoknya boleh lah. Yang lain punya kalian tak boleh, punya kami boleh. Sama lah itu, bodoh. Cuman sampulnya dibuat Al-Ma'thurat. Ini pun Al-Ma'thurat juga, karena yang dibaca di dalam itu ayat Quran dan hadis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ayat-ayat Quran. Itu Al-Ma'thurat juga. Jangan terjebak pada nama. Kasih ikan. Ini ada ikan, aku tak makan ikan. Dikasih ikan mujair, aku tak makan ikan. Dikasih ikan tongkol, aku tak makan ikan. Dikasih empek-empek, habis. Empek-empek itu kan ikan, cuma di blender sama tepung. Paham? Kasih ikan tak mau, kasih empek-empek mau, ikan juga. Makanya kalau tak punya otak, makan otak-otak. Jadi kalian, saya tidak mau hanya sekedar searah. Kalau ditanya orang mesti bisa menjawab. Kenapa kalian baca Al-Wirdul Latib? Kenapa kalian baca Ratib Al-Haddad? Kenapa kalian baca Ratib Al-Attas? Ada namanya A'mal Al-Yaum Wal-Lailah. A'mal Al-Yaum Wal-Lailah. Bacaan-bacaan pagi, petang, siang, malam. Siapa yang menyusunnya?
Al-Imam An-Nasai berani membid'ahkan Imam Nasai, salah satu dari penulis kutub sittah. Kutub sittah, kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Itu beda sama bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab itu kalian hafal 5 kosakata berarti sudah menghafal 10 kosakata. Kitabun jamaknya kutubun, babun jamaknya abwabun, nafizatun jamaknya nawafiz, hizaun jamaknya ahziyah, sayyaratun jamaknya sayyarat. Menghafal 5 kosakata berarti menghafal 10 kosakata, karena mesti menghafal plural and singular, mesti menghafal mufrad dan jamak. Beda sama bahasa Indonesia, kalau satu ustad, kalau banyak ustad. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Itu enaknya bahasa Indonesia. Jadi kalau menghafal kutub, kitab-kitab sittah, siji loro telu papat lima enam, wahid isnin selasa arba'ah khamsah sittah, kutub sittah 6 kitab. Cara mudah mengingatnya 2 ibu jari 4, 2 ibu jari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang 4 biar mudah mengingatnya, yang 4 tuh yang paling atas Abu, yang paling bawah Ibnu. Abu, Ibnu. Yang di tengah nih 2, Abu Daud, Ibnu Majah. Yang di tengah nih Nasai, Tirmizi. Nah, begitu cara mudah mengingat. Nah, itu dia. Ada berapa kitab hadis dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? 6. Berapa dia? 2 sahih, 4 sunan. 2 sahih, 4 sunan. Yang 2 sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang 4 sunan, atas Abu, bawah Ibnu. Yang Abu Daud. Yang Ibnu Majah. Lalu di tengahnya Nasai dan Tirmidzi. Jadi cara menghafal pun ada juga tekniknya. Jangan dihafal habis itu balik bingung sendiri kita. Sahih Bukhari, Sahih Muslim 4, Abu di atas, Ibnu di bawah. Abu Daud, Ibnu Majah. Tengahnya Nasai, Tirmidzi. Berani membid'ahkan Imam Nasai, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang kita baca-baca ini adalah sunnah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, jurusnya namanya 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Pernah Nabi membaca Wirdul Latif? Pernah Nabi membaca aurat? Pernah Nabi tak pernah membaca. Ahabbus siyam ilallah, ahabbus saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Pernah dilakukan Nabi. Nabi memuji puasa Daud. Lalu karena tak pernah dilakukan Nabi selama sebulan, 2 bulan, apakah dia menjadi bid'ah? Ini sunnah, tapi bukan sunnah fi'liyah. Sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, perbuatan. Makanya ada fi'il. Masa lalu fi'il madhi. Masa akan datang fi'il mudhari. Madhi past tense. Mudhari present and future. Sekarang dan akan datang. Makanya fi'il itu 3. Hadis itu pertama sunnah fi'liyah, perbuatannya. Ausani khalili, orang yang aku sayangi
memesankan kepadaku, kata Abu Hurairah, supaya aku jangan meninggalkan sholat duha. Abu Hurairah tak pernah meninggalkan sholat duha. Apakah Nabi laksanakan sholat duha terus menerus? Tidak. Lalu apakah karena tidak dilaksanakan terus menerus lalu bid'ah? Maka ada perbuatan, ada ucapan, dan ada ketetapan. Ketiga-tiganya ini adalah sunnah. Ada namanya sunnah. Ada namanya sunnah yang dibuat Nabi, fi'liyah. Ada namanya sunnah ucapan Nabi, qauliyah. Ada namanya sunnah yang ketiga, takririyah. Nabi tak pernah bicara, Nabi tak pernah membuat sama sekali. Kalau fi'liyah, Nabi melakukannya. Kalau qauliyah, Nabi mengucapkannya. Tapi ada tak pernah diucapkan Nabi, tak pernah dilakukan Nabi. Tapi dia sunnah. Sunnah apa namanya? Takririyah. Mana contohnya? Allahu Akbar, yang dibaca oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada sahabat di belakang buat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira itu? Kata sahabat, aku. Kau yang baca Allahu Akbar kabira? Iya. Kata Nabi, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, turun malaikat berlomba-lomba ingin menulis yang kau baca tadi. Pertanyaannya, pernahkah Nabi membaca Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Pernahkah Nabi menyuruh, hai para sahabat, bacalah Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Sunnah apa namanya itu? Sunnah takririyah. Siapa yang membuatnya? Sahabat, disetujui oleh Nabi. Namanya sunnah takririyah, dipuji oleh Nabi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Apa kata dia? Sejak aku mendengar hadis ini, aku tak pernah meninggalkannya sampai mati. Maka Abdullah bin Umar kalau dia salat, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru ditambah dengan iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lah. Jadi kalaulah dipakai sunnah itu hanya fi'liyah saja, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Oh, banyak sekali. Ini argumentasi cara menjawab kalau dibantah orang. Kita mesti terbiasa menjawab ini. Bukan kita mau membantah-bantah. Kita tak suka membantah-bantah. Tapi kalau kita ditantang orang, musuh jangan dicari. Tapi kalau dicari jangan pulang ke rumah. Tentang orang menantang-nantang. Apa kalian baca-baca wirid ini? Bid'ah ini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tak dibuat Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi maka bid'ah. Terus balik merajuk. Ustaz tadi mana? Merajuk balik. Ini jawab. Supaya ngasih tahu dia, supaya jangan diulangnya lagi. Jangan disalah-salahkannya orang. Bahwa yang kita buat ini adalah sunnah. Dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang baik. Berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah. Kalau satu orang yadhkuru. Kalau dua orang yadhkurani. Kalau tiga orang yadhkuruna. Yazkuruna 3+. Banyak atau sedikit? Banyak. Itulah dalil dalam Quran bahwa berzikir itu banyak, ramai-ramai. Allazina. Kalau satu allazi. Kalau dua allazani. Kalau tiga allazina. Kalau perempuan allati. Kalau dua
allatani. Kalau 3 allati, allai. Jadi belajar bahasa Arab ini diperlukan space otak yang lebih serius dan lebih besar daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cuma satu, yang. Bahasa Arab allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, allai, 7. Bahasa Indonesia yang. Makanya kalau ada orang, anak saya ini Pak Ustadz karena nggak lulus di SMP, saya masukkan pesantren aja lah. Gila anak itu. Udah tak lulus di SMP, masuk ke pesantren. Disangkanya di pesantren beban ringan. Iyangnya aja 7. Kalian bayangkanlah itu. Allazina yadhkuruna Allah. Orang-orang itu satu apa banyak? Banyak. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Kenapa kalian berzikir ramai-ramai? Ini berzikir ramai-ramai ini bid'ah ini. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berzikir beramai-ramai adalah sunnah. Nabi melihat jamaah berzikir beramai-ramai. Apakah Nabi usir? Apakah Nabi bubar, pulang. Nabi bertanya, apa kerja kalian ini? Kami berzikir ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tadi malaikat baru aja turun memberi pesan. Qumu maghfuran lakum. Wahai orang yang berzikir beramai-ramai, ketika kalian bubar, maka dosa kalian sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Lebih tua dari Sittah. Lebih tua dari Ibnu Majah, lebih tua dari Tirmizi, lebih tua dari Nasa'i, lebih tua dari Abu Daud, lebih tua dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal 200. Lebih tua dari Imam Muslim, lebih tua dari Imam Bukhari. Bayangkan. Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, Abi Daud. Di atasnya Muslim. Muslim 241. Di atasnya Bukhari. Imam Bukhari 256. Muslim 261. Bukhari 256. Di atasnya lagi Imam Ahmad bin Hanbal 241. Lebih tua lagi. Hadis tentang berzikir beramai-ramai itu ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Waktu Nabi menengok orang berzikir beramai, qumu maghfuran lakum, kamu wahai orang berzikir beramai-ramai, berdirilah kamu. Selesai. Nanti kita habis ini berdiri, maka saat berdiri itu semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu berzikir, tapi yang diampunkan itu dosa, hutang tidak. Hutang dihapuskan juga. Balik ke rumah, gimana hutangnya Pak? Dihapuskan Allah semua. Kata Ustaz Somad tadi. Dah, dari bilang Ustaz Somad. Salah, ada rekamannya, salah dengar kalian. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu. Malaikat itu mencari majelis zikir. Ketika malaikat itu berjumpa dengan majelis zikir, lalu dia panggil kawan-kawannya. Halummu ila hajatikum. Halummu artinya come here. Halummu, mari kemari. Ila hajatikum, inilah kalian cari. Ada malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Innal malaikata yatufuna 'alal ard. Mereka berkeliling di atas muka bumi. Yang dicarinya adalah majelis zikir. Maka ditengoknya ada majelis zikir di Darul Ihsan. Ini biasa duduk berzikir ini sehari berapa kali? Subuh, asar, maghrib. Berarti 3 kali malaikat datang kemari. Itu malaikat rahmat. Malaikat maut belum lagi. Malaikat rahmat itu dia mesti diundang. Diundang dengan majelis zikir, datang dia. Diundang dengan wangi-wangian. Itu makanya kalau majelis Habib ada dibakar kayu gaharu. Karena malaikat suka pada yang harum-harum, yang wangi-wangi. Datang dia.
Waktu baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran, datang dia. Majelis ilmu, waktu ada majelis ilmu pun datang dia. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi majelis ilmu mengundang malaikat, majelis Quran mengundang malaikat, majelis zikir mengundang malaikat, bukan mengundang jelangkung. Mengundang malaikat, bukan mengundang hantu, mengundang setan, potongkan kepala ayam hitam. Ini mengundang malaikat rahmat. Kalau malaikat maut tak usah diundang, dia datang sendiri. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal sampai, tak perlu ditunda, dia akan datang dengan sendirinya. Alhamdulillahnya belum ada lagi di antara orang-orang awam macam kita ini yang didatangi malaikat maut. Beda sama nabi-nabi. Kalau nabi itu memang datang, dia mengucapkan salam. Datang dia kepada Nabi Ibrahim. Assalamu alayka ya Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Man anta? Who are you? Kata dia menjawab, ana malakul maut. Aku malaikat maut. Tapi karena Nabi kuat imannya, tempat kita lah pagi-pagi. Kau siapa? Malaikat maut. Mati kita duluan. Belum dicabutnya udah mati duluan. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Kau siapa? Kata dia, ana malakul maut. Aku malaikat maut. Maza turidu? What do you want? Kau mau apa? Kata dia, uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Kau mau apa malaikat? Aku mau mencabut nyawamu. Karena itu tugasku. Kata Nabi Ibrahim, hal yaqbidu habibun habibah. Apakah ada pencinta yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Aku ini kan kekasih Allah, Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad, Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim, Khalilullah. Aku ini kekasih Allah. Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Dijawab sama malaikat maut. Hal khalilun yakrahu liqa'a khalilihi. Apakah ada kekasih yang tak mau berjumpa dengan kekasihnya? Baru dia meninggal. Jadi malaikat maut itu pandai juga menjawab. Coba kalau dia tak pandai menjawab, apakah ada kekasih yang sampai hati menyambut nyawa kekasihnya? Balik, tak jadilah kalau gitu. Ya, pandai, malaikat itu cerdas. Adakah kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Jadi kematian itu tak usah terlalu ditakutkan. Kematian adalah pertemuan dengan kekasih. Kalau kita kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu sudah jelas kekasih Allah. Kita calon mertua aja tak nerima. Tua tawa. Mudah-mudahan kita ini termasuk tak sampai pun kekasih Allah, paling tidak jadi hamba Allah. Hamba Allah itu bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdus Somad. Saya ini udah jelas kekasih Allah. Doa orang tua saya, kasihnya saya nama Abdus Somad supaya menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba KPK, jangan jadi hamba duit, jangan jadi hamba dunia. Kita ini adalah hamba Allah. Yang dibaca dalam ratib, dalam zikir itu adalah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, kalimat-kalimat yang baik. Dicek satu-satu. Ini ayat Quran, boleh dibaca. Ini hadis Nabi. Ini bukan ayat, ini bukan hadis ini. Ini tambah-tambahan, ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sami'allahu liman hamidah. Apa bacaannya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada satu sahabat lain doanya. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban
mubarakan fi. Tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah dibacakan Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diajarkan Nabi. Sahabat ini membuat sendiri. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Nabi tanya, manil qail, siapa yang baca doa tadi? Dia gentleman, ngaku dia, aku yang baca ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, berlomba-lomba malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Maka hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Nama kitab sahihnya Al-Bukhari, penjelasannya namanya Fathul Bari. Jawazu ihdasi zikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Jawazu, boleh, ihdasi, membuat zikir, boleh membuat bacaan zikir fis ghairil ma'sur, yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Fis shalah. Apa arti fis shalah? Dalam sholat. Ma lam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh membuat bacaan dalam sholat. Yang kita baca wirid latif ini dalam sholat atau di luar sholat? Kita membaca ini tadi dalam sholat atau luar sholat? Di luar sholat, kan setelah salam. Sedangkan di dalam sholat aja boleh, apalagi di luar. Jadi saya tidak hanya mengajar anak-anakku sekalian searah, hendak, karena kita nanti setelah keluar berhadapan dengan orang yang berlawanan arah. Satu ke Jambi, satu ke Palembang. Bukan cuma searah ini, jalan kita dua arah. Jadi kalau kita diserang orang, jangan diam. Kau kenapa tak jawab tadi waktu diserang? Ini bukan tawadu, bodoh. Kalau diserang orang, melawan. Serangnya pakai hujah, lawan pakai hujah. Diserangnya pakai tangan, sipak pakai kaki. Apa guna kalian main bola di sini? Lawannya pakai otak, pakai otak. Lawannya pakai otot, lari. Dia ramai kita sendiri. Lawan juga bunuh diri lah. Lari pulang ke rumah, bawa perang panjang. Hah? Jangan diam. Kalau kita diam, sangka orang kita bodoh, sangka orang kita tak mengaji. Sini kalian mengaji. Cuman kalian, kiai kalian orangnya lembut. Dia lembut, karena dia orang Jawa. Saya nih orang Jawa juga, istri saya. Kita mesti menunjukkan, tidak mesti keras-keras, lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Kalau dia berdebat, wajadilhum, disuruh kita mendebat. Wajadilhum, debat dia. Tapi dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ini kadang orang karena tak tahu menjawab marah-marah. Ustaz, ini dalilnya mana? Jangan tanya-tanya, ikut aja. Pas ditanya keluar, kau tadi kenapa marah? Lupa aku dalil. Kalau lupa bilang saya lupa. Insya Allah besok saya jawab ya. Saya lupa dalil. Jangan marah-marah. Ini kadang orang marah untuk menutupi ketidaktahuan dia. Ikut aja, banyak-banyak tanya ini Bani Israel. Karena dia tak ingat jawabannya. Habis itu baru telepon kawan. Apa kata Ustaz Somad? Tak ingat pula aku. Alhamdulillah aku marah, jamaah itu terdiam tadi. Nah, jadi yang saya sampaikan ini adalah bahwa yang kita lakukan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita ini disebut dengan golongan ahlus sunnah. Kita ini bukan ahlul bid'ah. Orang yang suka membid'ah-bid'ahkan itulah ahlul bid'ah. Bid'ahkan perbuatan-perbuatan yang baik-baik semua. Jadi anak-anakku yang ragu-ragu, mudah-mudahan kita semakin yakin
Jamaah yang ragu-ragu, kita lah yang meyakinkan. Jamaah yang ragu-ragu, yang bingung-bingung di luar sana, kalianlah yang meyakinkannya. Alhamdulillah, kami udah mulai ragu dengan wirid-wirid kami ini. Berjumpa kami dengan santri-santri dari Darul Ihsan, Masya Allah, makin ragu kami Pak Ustaz. Sejak berjumpa dengan anak-anak Darul Ihsan, makin kuatlah keyakinan kami tentang Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas. Kuatlah kami keyakinan membaca wirid-wirid, makin kuat keyakinan kami wirid Yasin dan sebagiannya. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.